Mungkin akan terlintas atau terselip di pikiran kita tatkala menemukan suatu kata, kita kebingungan. Jamaknya ini boleh dibentuk menjadi jamak mudzakkar salim atau tidak, ya? Atau jamaknya jamak taksir, ya. Nah, oleh karena itu, maka di sini ada ketentuan, ya, ada ketentuan dari isim agar dapat dibentuk menjadi jamak mudzakkar salim, ya. Jadi kita tidak perlu repot-repot, ya. Kita nebaknya praktis. Oh, jamak ini bisa dibentuk, ya, jamaknya jamak taksir. Isim ini bisa dibentuk menjadi jamak mudzakkar salim dan bukan taksir misalnya. Baik. Untuk syarat yang pertama atau ketentuan yang pertama adalah nama orang. Sehingga apabila kita menemukan kata yang dia merupakan nama orang, maka dia secara umum bisa dibentuk menjadi jamak mudzakkar salim. Contohnya Muhammadun, nama orang, ya. Ini bisa dibentuk menjadi jamak mudzakkar salim sebagaimana kaidah yang telah kita sampaikan, ditambah wawu dan nun atau ya dan nun sehingga menjadi Muhammaduna atau Muhammadina. Demikian pula contoh yang lain, misalnya Zaidun, tinggal menambah wawu dan nun atau ya dan nun karena Zaid merupakan nama orang sehingga menjadi Zaiduna atau Zaidina. Ini yang pertama. Ketentuan yang pertama, ingat, apabila ada nama orang maka dia secara umum bisa dibentuk menjadi jamak mudzakkar salim. Baik, untuk ketentuan yang kedua, apabila isim tersebut berupa sifat, ya, berupa sifat. Sifat di sini sangat banyak dan sangat luas, namun ya, untuk mendasari apa yang akan kita sampaikan dan agar lebih mudah di dalam memahami, saya membuat cukup, ya, 5 buah pola, ya, yang kira-kira dapat mewakili sifat dari isim yang mana dapat dibentuk menjadi jamak mudzakkar salim. Kita perhatikan. Pola yang pertama adalah fa'ilun, ya. Maksudnya bagaimana? Apabila ada suatu kata yang dia mempunyai pola mirip dengan fa'ilun, ya, maka dia bisa dibentuk menjadi jamak mudzakkar salim. Nah, huruf fa, huruf ain maupun huruf lam di sini bisa diganti-ganti hurufnya. Namun untuk alifnya, yaitu fa, ya, pada kata yang panjang fa'ilun, alifnya tidak boleh diganti. Namun fa, ain maupun lam dia bisa diganti. Dan harokatnya juga diperhatikan harus sama. Apabila ada suatu isim mempunyai pola mirip dengan fa'ilun, maka dia bisa dibentuk menjadi jamak mudzakkar salim. Contohnya misalnya katibun, yang artinya sekretaris, ya, sekretaris. Polanya sama dengan fa'ilun. Contoh yang lain, nasirun, polanya sama dengan fa'ilun. Hanya saja fa diganti dengan nun, ain diganti dengan sad, lam diganti dengan ra. Ya, nasirun, polanya sama. Sehingga nasirun yang mempunyai arti seorang penolong bisa dibentuk menjadi jamak mudzakkar salim, menjadi nasiruna atau nasirina. Baik, itu untuk pola yang pertama. Untuk pola yang kedua adalah muf'ilun, ya, mengikuti pola muf'ilun. Contohnya misalnya muslimun atau mufsidun, ya. Kita perhatikan mufsidun. Ini dia memiliki pola yang mirip dengan muf'ilun. Ingat sekali lagi, fa, ain dan lamnya bisa diganti-ganti, ya. Hanya saja kita perhatikan harokatnya harus sama, kemudian huruf tambahannya juga harus sama. Ini tambahannya adalah huruf mim, muslimun atau mufsidun, ya, bisa dibentuk menjadi jamak mudzakkar salim. Pola yang ketiga adalah mengikuti pola mufta'ilun, ya. Tambahnya adalah huruf mim dan huruf ta, ya, mufta'ilun. Contohnya misalnya mustahidun, ya, orang yang rajin, orang yang giat, orang yang bersungguh-sungguh, ya. Contoh yang lain mustami'un, ya, mustami'un, polanya sama dengan
musta'ilun. Mustami' ya bisa dibentuk menjadi jamak mudzakkar salim. Mustami'una atau mustami'ina. Yang mempunyai arti ya orang yang mendengarkan dengan seksama ya. Mustami' pendengar setia ya, maksudnya pendengar setia. Baik, untuk pola selanjutnya adalah mengikuti pola mufa'ilun ya, contohnya munafiqun atau contoh yang lain mujahidun. Nah, ini bisa dibentuk menjadi jamak mudzakkar salim. Pola yang selanjutnya adalah mengikuti pola maf'ulun ya. Polanya maf'ulun, contohnya maktulun, orang yang terbunuh atau orang yang dibunuh. Kemudian mansurun ya, orang yang ditolong ya. Ini semuanya isim-isim yang mengikuti pola-pola yang kami sebutkan di sini, yaitu 5 pola pokok di sini. Dia secara umum bisa dibentuk menjadi bentuk jamak mudzakkar salim. Sehingga praktisnya bagaimana? Apabila kita menemukan suatu kata, dia bukan sebagai nama ya, bukan sebagai nama orang, juga bukan merupakan sifat yang mengikuti pola-pola yang telah kami sebutkan, maka dia perlu dicurigai bahwasanya bentuk jamaknya adalah jamak taksir. Makanya kita perhatikan kata rasulun ya, rasulun bukan nama orang, juga bukan merupakan sifat yang memiliki pola-pola yang telah kami sebutkan, baik pola fa'ilun, muf'ilun atau seterusnya. Maka dicurigai jamaknya adalah jamak taksir, dan benar jamaknya adalah jamak taksir, yaitu rusulun. Demikian pula baitun, dia bukan nama orang, bukan pula mengikuti pola-pola sifat yang telah kami sebutkan, maka jamaknya adalah jamak taksir. Demikian pula kitabun dan ustadzun ya, sebagaimana telah kami jelaskan.